Akhirnya Partai Golkar memberikan dukungannya kepada Prabowo Subianto pada hari Minggu kemarin. Sobat-sobatku semuanya, Partai Golkar memang ada keterikatan tersendiri dengan Prabowo Subianto seperti diungkapkan oleh Sang Ketua Umum Erlangga Hartarto, di mana dia menyatakan bahwa Prabowo Subianto lahir dari rahim Partai Golkar. Kebesaran Prabowo di dalam memimpin sebuah partai politik, kebesaran Prabowo di dalam kiprahnya dalam dunia politik, semua berasal dari Partai Golkar yang memang ada sejarah kebersamaan yang tidak bisa dilepaskan. Partai Golkar sejak zaman Orde Baru memang tempat berkumpulnya orang-orang hebat dan orang-orang yang saat ini saling membentuk partai-partai tersendiri. Salah satunya adalah Prabowo Subianto. Partai Golkar seolah ingin mengulang kembali sejarah Orde Baru. Partai Golkar seolah ingin menunjukkan kepada masyarakat Golkar adalah partai dari keluarga cendana atau Golkar adalah partai Orde Baru yang sampai saat ini memang ternyata tidak bisa meninggalkan Orde Baru di dalam diri Partai Golkar. Walaupun sebetulnya Orde Baru merupakan sebuah luka tersendiri terhadap masyarakat Republik ini, Orde Baru membawa sebuah kepahitan tersendiri untuk rakyat Republik Indonesia. Kita tahu Orde Baru tumbang pada tahun 1998 dan ketumbangan itu akibat dari kekuasaan yang sangat otoriter kita rasakan semuanya. Di mana di situ banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak bisa dilakukan oleh masyarakat dan berujung kepada rakyat yang menerima hukuman atau bahkan sempat hilang tidak bisa kembali. Sobat-sobatku semuanya, Golkar seolah menunjukkan inilah partai dan inilah Orde Baru yang akan kembali dalam versi yang lebih baru, yaitu mendukung Prabowo Subianto. Sobat-sobatku, begitu Partai Golkar menyatakan dukungannya, maka rilis dari PDIP keluar. Dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan bahwa Ganjar saat ini sedang dikeroyok oleh partai-partai besar, tetapi mengingatkan kepada pendukungnya, mengingatkan kepada kadernya, membangkitkan semangat kepada kadernya untuk tidak takut dan terus berjalan melakukan sosialisasi pengenalan Ganjar Pranowo kepada masyarakat, kiprah dari Ganjar Pranowo, karena Ganjar bukanlah capres yang dipilih oleh partai, ditentukan oleh partai. Ganjar adalah capres yang dipilih oleh rakyat dan Ganjar memiliki suara di akar bawah dengan kuat sekali, mengakar sampai ke seluruh penjuru Republik ini. Sobat-sobatku semuanya, Hasto Kristianto seolah ingin mengatakan bahwa walaupun Ganjar Pranowo disebut sebagai petugas partai, tetapi sebetulnya Ganjar bukanlah capres partai, tetapi Ganjar adalah capres rakyat. Sehingga apapun yang terjadi, berapa banyak pun partai berkumpul untuk mengeroyok Ganjar, tidak akan ada pengaruhnya. Karena partai hanyalah sebuah lambang, partai hanyalah sebuah organisasi, tetapi yang memiliki hak suara untuk memilih adalah rakyat Republik Indonesia. Guntur Romli, Ketua Ganjarian Spartan, juga mengeluarkan rilis ditujukan kepada seluruh anggota Ganjarian Spartan yang tersebar di seluruh pelosok negeri ini. Beliau mengatakan dan mengingatkan rakyat untuk berhati-hati kembalinya Orde Baru, untuk berhati-hati kembalinya dinasti cendana. Karena sobat-sobatku semuanya, memang Orde Baru adalah sebuah kenyataan pahit yang harus kita rasakan, sebuah kenyataan pahit yang sudah kita alami. Dan hal itu tidak bisa ditinggalkan atau tidak bisa dilupakan begitu saja. Dan apa yang ditakutkan oleh masyarakat jika Orde Baru timbul dan kembali berkuasa, ternyata dilukiskan pula oleh Prabowo Subianto pada saat memberikan pidato sambutan menerima Partai Golkar dan PAN untuk memberikan dukungan kepada dirinya. Minta izin rakyat untuk kita berkuasa, karena kita ingin berkuasa hanya untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Di situ Prabowo Subianto mengatakan bahwa dia meminta izin, meminta mandat kepada rakyat untuk agar bisa berkuasa. Dia ingin berkuasa. Dia bukan ingin menjadi pemimpin, tetapi dia ingin menjadi penguasa untuk negeri ini. Walaupun kata-kata di belakangnya ditambahkan berkuasa untuk kepentingan rakyat. Sobat-sobatku semuanya, kata-kata berkuasa adalah sebuah kata-kata yang menunjukkan suatu sifat atau perbuatan yang tidak akan bisa menerima orang lain.
Karena semua ada di bawah kendalinya, semua ada di bawah kuasanya, dan semua ada di bawah aturannya, dan semua tidak akan bisa diizinkan untuk melawan, atau semua tidak bisa diizinkan untuk memberikan masukan. Dengan kata lain, berkuasa adalah satu sifat otoriter ada di dalam dirinya. Nah, sobat-sobatku semuanya, Prabowo Subianto ingin berkuasa seolah-olah dia ingin mengulang kembali Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun, di mana selama itu hak berbicara, hak media untuk mengungkapkan tulisannya secara bebas dan merdeka tidak pernah bisa dilakukan. Bahkan beberapa media pun sempat harus masuk peti es. Hak untuk mengungkapkan pendapat di masyarakat pun juga mengalami kendala yang sangat luar biasa. Dan sobat, ingatkah akan beberapa penculikan yang dilakukan sejak zaman Orde Baru, dan itu pun tersemat serta diakui oleh Prabowo Subianto sendiri. Itu sudah dibuktikan. Untuk hal tersebut Prabowo harus membayar mahal, yaitu dicopot kepangkatan letnan jenderalnya dan dia dilepaskan atau dikeluarkan dari kemiliteran. Sobat-sobatku semuanya, hal tersebut tidak bisa dibantah oleh siapapun juga, baik pendukungnya Prabowo yang mengatakan di manakah bukti keterlibatan Prabowo pada kerusuhan Mei 1998, semuanya pupus dengan adanya vonis dan pengakuan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto sendiri, dan itu menyatakan memang benar-benar Prabowo melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Sobat-sobatku semuanya, itu semua sudah terbukti dan diakui oleh Prabowo Subianto sendiri, sehingga Prabowo Subianto memang seorang capres yang telah melakukan tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia. Sobat, apakah capres seperti ini akan kita pilih? Apakah capres seperti ini akan kita naikkan untuk menjadi presiden? Kita tidak membutuhkan presiden yang ingin berkuasa. Kita tidak membutuhkan presiden yang memiliki sifat yang otoriter. Kita membutuhkan pemimpin untuk negara ini. Kita membutuhkan seorang pelayan untuk negara ini, pelayan rakyat untuk negara ini, yang akan membawa negara ini untuk maju, berkembang, dan mensejahterakan rakyatnya. Sama sekali jauh dari keinginan kita memiliki seorang presiden yang ingin berkuasa. Sobat-sobatku semuanya, Ganjar Pranowo adalah capres yang dipilih dari rakyat, capres yang lahir dari rakyat. Itu dibuktikan begitu selesai berita Golkar mendukung Prabowo Subianto, maka berkumpullah beberapa kader partai yang notabene partai-partai mereka mendukung Prabowo Subianto dan mendukung Anies Rashid Baswedan. Kami sebagai kader Partai Nasdem, kader Partai Gerindra, dan saya dari kader Partai Golkar, kami semua bertekad bulat mendukung dan memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024. Merdeka! 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 Ganjar Pranowo Presiden dan terus berkuasa. Kader Partai Nasdem, kader Partai Gerindra, dan kader Partai Golkar, mereka bersama-sama mengucapkan ikrar untuk mendukung Ganjar Pranowo. Di sini menunjukkan bukti bahwa apapun partai Anda, apapun partai mereka tetap memiliki keinginan Ganjar Pranowo menjadi presiden. Mereka tetap memiliki keinginan presiden yang bisa diharapkan memimpin dan memajukan negara ini. Bukan presiden yang berkuasa, bukan presiden yang akan merubah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, bukan presiden yang akan memporak-porandakan pembangunan yang dasarnya telah diletakkan oleh Jokowi. Sobat-sobatku semuanya, jangan salah pilih pada tahun 2024. Ada 3 baca pres, walaupun kita masih belum tahu apakah baca pres ini ketiga-tiganya akan berlaga pada Pilpres tahun 2024, ataukah hanya 2 capres yang berlaga. Tetapi tetap ingatlah, pilihlah capres yang tidak memiliki catatan dengan radikal dan intoleransi. Pilihlah capres yang tidak pernah merestui tindakan-tindakan radikal dan menggunakan satu agama untuk meraih kekuasaan, untuk menjadi pemimpin, memperalat agama, menggunakan agama untuk mendapatkan kepemimpinan. Pilihlah capres yang tidak pernah terlibat dalam tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Dan sobat-sobatku semuanya, pilih capres yang akan meneruskan pembangunan Joko Widodo. Pilih
memilih capres yang akan menegakkan dan akan memastikan ideologi Pancasila sebagai satu-satunya ideologi kita berbangsa dan bernegara. Karena dengan Pancasila kita bisa membasmi radikal dan intoleransi. Dengan Pancasila kita bisa mempersatukan seluruh elemen bangsa ini. Dengan Pancasila ada kesetaraan antar warga negara, suku, agama, dan ras, serta antar golongan di Republik ini. Sobatku semuanya, ingat pesan ini. Salam Obidantos.